Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di Sarapan Rohani Galang Ningyang pada hari ini, Senin 4 November 2024. Sebelum kita mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita landasi dengan mendengar sapaan Tuhan lewat firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menjumpai hari yang baru. Dan saat ini sebelum kami melaksanakan setiap tugas, kegiatan dan tanggung jawab kami rindu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat mempersembahkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya berkarya atas setiap kami, sehingga ketika kami membuka ruang-ruang hati kami untuk menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan boleh terus mengubahkan dan memperbaharui kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, Senin 4 November 2024, diambil dari kitab Mika pasal 1 ayat yang kedua, dan kitab Galatia pasal 6 ayat yang ketujuh. Kitab Mika pasal 1 ayat yang kedua, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. Galatia 6 ayat yang ketujuh. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mata Tuhan melihat. Bapak Ibu, mungkin kita sering kali mendengar bahwa ada pujian anak-anak sekolah minggu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Dan di situ kita diingatkan bahwa apapun yang kita berbuat, baik segala perbuatan-perbuatan yang baik maupun juga perbuatan-perbuatan yang jahat, semuanya dilihat dan diperhatikan Tuhan. Hari-hari ini tentu menjadi sesuatu yang kita lewati, di mana manusia semakin tidak takut untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Bahkan kalau kita perhatikan di televisi, dalam berita, sosial media, pemberitaan tentang kejahatan manusia tidak ada habis-habisnya. Benar dan salah menjadi hal yang samar dan tidak dapat dibedakan lagi. Sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah menjadi biasa untuk dilihat, didengar, dan dilakukan oleh manusia. Mereka mengabaikan fakta bahwa Tuhan melihat setiap tindakan-tindakan manusia. Banyak orang berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Demikian pula dari orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang melakukan dosa tanpa rasa takut. Seolah Tuhan tidak ada dan tidak melihat setiap tindakan mereka. Dan hukum-hukum Tuhan, penghukuman yang diberlakukan Tuhan atas setiap perbuatan jahat mereka tidak pernah mereka dengar. Kehadiran Nabi Mika untuk mengingatkan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menyaksikan, Tuhan melihat segala kejahatan yang mereka lakukan, baik itu penyembahan berhala, penindasan terhadap kaum miskin dan lemah, serta kejahatan kekejian yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama mereka. Dalam hal inilah lalu Nabi Mika menyuarakan tentang peringatan bahwa Tuhan mengadili Israel.
Tuhan mengadili setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Mika menyuarakan kemarahan Tuhan. Ia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas Israel dan Yehuda. Allah tidak pernah menutup matanya untuk setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh Israel. Allah menyaksikan segala kekejian yang mereka lakukan, yang pada akhirnya akan mendatangkan murka atas mereka. Tentu dalam hal ini kita menyadari bahwa Allah tidak dapat ditipu dengan siapapun dan oleh apapun. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang maha tahu dan melihat kehidupan setiap umat manusia. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tentu bukan karena kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kita, maka kita dapat berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Paulus menegaskan agar jemaat tidak sesat atau jangan sesat. Maksudnya adalah agar jemaat atau orang-orang percaya tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang jahat dan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak melihat apa yang mereka perbuat. Dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan dan mempermainkan Tuhan dengan segala tipu muslihat manusia. Kedok-kedok rohani yang ditunjukkan untuk menutupi setiap perbuatan-perbuatan jahat. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memperhitungkan segala yang kita perbuat. Dengan apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Allah memperhatikan kita sama seperti Allah memperhatikan Israel, umat pilihannya. Maka sebagai umat Tuhan, kita harus memelihara kekudusan hidup kita. Ia memandang dengan serius segala sikap dan tindakan dosa-dosa atau perlawanan terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan. Tentu Tuhan tidak berkenan. Tuhan akan murka bila kita mengandalkan sesuatu selain kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kita yang memprioritaskan hubungan lain dan mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Atau Tuhan juga tidak berkenan ketika kita mengutamakan ambisi kita daripada kita memperhatikan kehendak-kehendak Tuhan. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan, kekejian, dan dosa akan membangkitkan murka dan amarah dari Tuhan. Karena itu, janganlah kita takut untuk melakukan kebenaran, sebab Tuhan menjadi saksi dan pembela kita. Bahkan Ia adalah Tuhan yang memperhitungkan segala jerih lelah ketika kita hidup di dalam kebenarannya. Tuhan akan memberikan kelimpahan. Tuhan akan menyediakan berkat kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan. Namun bagi mereka yang melakukan kekejian dan kejahatan akan menerima murka dari Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan setiap kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Dan mari kita jalani hari demi hari yang Tuhan karuniakan ini dengan hidup dalam kebenaran, sebab Tuhan menyaksikan dan Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar firman yang kami renungkan ini sungguh-sungguh dapat menuntun kami menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan kelimpahan dan berkat bagi setiap orang yang patuh akan setiap perintah-perintah Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh atau yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan mengulurkan pertolongan dan lawatan Tuhan atas saudara-saudari kami.
sehingga dalam kelemahan mereka senantiasa menaruh pengharapan dan iman bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Bahkan Engkau mengenal setiap hati kami. Ketika Engkau mendapati kami sedang bergumul, kami sedang berbeban berat, bahkan mengalami letih dan lesu secara rohani. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat kedamaian dan sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah kami dapat menerima dan menyambut undangan Tuhan dengan sukacita, sehingga di dalam segala pergumulan kami boleh melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan hati dari jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam segala perbedaan yang ada, kami boleh saling bergandeng tangan dan saling membangun iman. Kami berdoa biarlah tiap-tiap hari iman jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan. Kami berdoa untuk gereja, khususnya gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Tuhan juga memberkati agar gereja Bali boleh dapat menyatakan kehidupan yang menjadi pembawa damai. Kami berdoa untuk GKPB, khususnya Jemaat Galang Ningyang. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati, sehingga Jemaat Galang Ningyang Abian Base boleh sungguh-sungguh dapat menyatakan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan damai sejahtera Allah dimanapun kami berada. Dan pada hari ini juga kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk dilantiknya Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Tuhan yang memberi pertolongan, hikmat, dan kebijaksanaan agar mereka boleh membimbing, menuntun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dapat menikmati damai dan kesejahteraan, bangsa yang bebas dari kekerasan, dari tindak pelecehan, dan dari kejahatan-kejahatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pilkada yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati agar pilkada nanti boleh dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan setiap kami yang memiliki hak suara boleh menyuarakan suara kami untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, baik daerah Badung dan seluruh pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Tuhan memberkati.